Saudara, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat tembus Rp17.720 pagi ini. Rupiah terus melemah, menyentuh level 18.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Di layar media, dolar Amerika masih menjadi bintang utama. Angkanya terus meroket, bahkan sempat menembus Rp18.000 pada 5 Juni 2026. Di level atas, para pejabat dan analis ekonomi sibuk berdebat bagaimana dampak hal ini terhadap Indonesia. Akan tetapi, mari kita turun ke bumi, tepatnya di Jatinangor, kecamatan pendidikan yang dihidupi puluhan ribu mahasiswa dan pekerja. Apakah naiknya dolar Amerika benar-benar mendarat di warung-warung, pedagang, dan mahasiswa di sini? Yang jelas untuk saya pribadi nggak tahu lah istilahnya namanya itu yang namanya apa, kenaikan dolar itu apa. Cuman yang saya rasakan saat ini emanglah ada kebutuhan yang dasar yang dari jualan saya itu yang naik, mulai dari plastik. Sebagian kecil tetap ada yang naik, bukan kecil aja, mungkin untuk plastik ada kenaikan itu hampir sekitar 80%-an untuk harga plastik. Tapi kan untuk plastik kita nggak terlalu ini banget gitu loh. Nah, terus untuk yang lain-lain kayak mie kayak gitu emang ada kenaikan, cuman nggak terlalu signifikan. Terus kalau untuk daging ada kenaikan pun nggak terlalu ini banget. Jadi terdampaknya mungkin kalau emang dolar itu kita nggak tahu gitu loh. Jadi emang itu katanya, tapi kan dampaknya yang paling terasa banget di harga plastik. Kalau untuk mensiasati mungkin ya, kalau saya pribadi cenderung ya mungkin untuk plastik nggak bisa diganti sama apapun untuk urusan di perbasuhan, karena berhubung naik dari plastik itu, penggunaan kita plastik itu cuma sekian persen, ya tetap plastik kita pakai. Paling di hari yang lain margin kita mungkin sedikit terkurangi juga, tapi di sisi lain mungkin saya mengurangi porsi lah, bukan mengurangi porsi, istilahnya dari bakso yang ukurannya misalnya dari 1 bulatan itu per 100 gram bisa dikurangi jadi 900 gram atau gimana gitu, bukan 900 gram kalau gede kayaknya sekilo ya. Pokoknya dari segi ukuran dari bakso dikurangi. Terus misalnya dari segi mie ayam, dari mie ayam itu yang tadinya saya gulung biasanya jadi 10 misalnya per kilo, saya jadiin 11. Itu aja sih yang akhirnya. Jadi untuk masalah harga saya masih menganut harga dari yang tadinya nggak saya naikin sama sekali. Karena daya beli masyarakatnya juga kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita naikin. Dalapan. Ya kalau terasa mah lebih terasa daripada yang dulu kayak moneter gitu kan. Masalahnya kalau barang-barang semua pada naik. Sementara naiknya bukan kecil-kecil kan, gede-gede. Sementara jual kalau tetap istilahnya kan untung saya kecil, kontrakan kan mahal. Nah setelah itu jadi nggak bisa di apa namanya teh dikurangi. Kalau makanan minuman kayak gini mah nggak kayak makanan kuliner kan bisa diperkecil apa gitu. Kalau ini kan netral, udah segitu teh segitu. Ya paling barang dinaikkan, ya semuanya juga dinaikkan. Soalnya kalau nggak dinaikkan mana keuntungannya, belum buat listrik, kontrakannya mahal. Keuntungan kita udah diambil sama dolar kan istilahnya akibat naik. Yang biasanya 1.000 sekarang jadi 1.300. Itu yang 300-nya udah keambil kan. Dari sekian 300 macam kali 300 gak berapa. Kali per bulan.
Menurut aku ya, aku sih lumayan kena dampaknya karena kan barang-barang tuh banyak yang dari impor juga, atau dari Amerika juga. Terus nanti harganya tuh juga naik kalau misalnya nyampe ke Indonesia. Jadi kayak lumayan terdampak untuk buat mahasiswa. Nggak terdampak sih. Ya lebih hemat-hemat aja sih kalau buat beli baru. Saya Ahmad Lukman Hakim sebagai dosen tetap di FEB Unpad, khususnya di jurusan Ekonomi Islam. Kalau kita lihat kemarin dolar itu kan naiknya cukup ekstrim ya, bahkan sekarang itu tembus di 18.000. Itu ternyata pasti akan ada pengaruh terhadap masyarakat kecil, khususnya untuk warga-warga yang ada di Jatinangor. Nah, bagaimana pengaruhnya? Kita tahu bahwa kita membeli barang-barang yang khususnya menjadi bahan baku untuk di Indonesia sendiri, sebagian besar adalah dari luar negeri, dan itu biasanya untuk pembayaran saat ini masih menggunakan dolar, walaupun beberapa waktu ke belakang memang ada rencana untuk dedolarisasi atau rencana untuk pengurangan ketergantungan terhadap dolar. Tapi sampai saat ini memang begitu rupiah ini melemah, sebagian besar harga-harga pasti akan naik, dan ini menyebabkan tadi mungkin penurunan daya beli, karena kalau daya beli itu kan biasanya pendapatan masyarakat tetap, tetapi begitu ada inflasi biasanya daya beli mereka ini semakin turun karena apa yang mereka keluarkan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, seperti itu. Ya, kalau menurut saya sendiri sebetulnya itu wajar-wajar saja, karena dalam prinsip ekonomi pun ya kita tahu segala sesuatunya itu kan akan berbiaya ya. Apalagi ketika melihat yang namanya fixed cost karena bahan bakunya itu naik, ketika harapannya konsumennya tidak lari kemanapun, ketika mereka tahu bahwa ya daya beli di konsumen ini mungkin terbatas, pilihannya cuma dua, mereka menaikkan harga bahan baku atau harga jual, ataukah mereka mengurangi porsi dengan harga yang sama. Nah, mungkin karena mungkin pedagangnya lebih memilih untuk mereka bisa tetap mendapatkan banyak konsumen tanpa kehilangan konsumen-konsumen yang ada sampai saat ini, ya pilihannya mungkin yang terbaik adalah mengurangi porsinya. Nah, kemudian tadi bagaimana cara mahasiswa itu merespon dengan cara mengurangi konsumsi mereka, ya mungkin di satu sisi ini baik untuk mereka supaya mereka lebih aman dalam skala finansial, tetapi di sisi lain yang namanya konsumsi yang menurun ini akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena penyerapan output itu atau penyerapan hasil produksi itu kan semakin berkurang, seperti itu, sehingga ya tadi bisa dikatakan ya ada kemungkinan ekonomi ini akan melemah karena tadi penyerapan produk yang diproduksi ini semakin berkurang karena adanya konsumen yang dia menghindari untuk melakukan konsumsi. Padahal kalau kita tahu salah satu rumus pendapatan nasional atau untuk mencari total output nasional itu adalah konsumsi dari masyarakat itu ditambah dengan investasi dengan sektor swasta dan lain sebagainya, ditambah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, dalam hal ini belanja pemerintah, dan yang terakhir adalah net export. Menurut saya sebetulnya Krismon 98 itu tidak akan terjadi kembali. Kenapa? Karena memang di kita banyak orang-orang ahli yang mereka sudah punya pengalaman, karena kalau misalkan di ekonomi kita akan belajar dari sejarah sebetulnya. Kita akan melihat sejarah itu seperti apa yang menjadi penyebab, yang akhirnya kita akan menemukan solusi yang bisa kita gunakan di periode sekarang, seperti itu. Nah, kalau untuk solusi sendiri memang akan dikembalikan lagi pada masyarakat sebetulnya. Karena yang salah satu yang menyebabkan dolar itu meningkat, ya jelas bagaimana respon kita terhadap barang-barang luar negeri, salah satunya ya yang paling mendominasi itu. Jadi kalau teman-teman masih belanja barang-barang luar negeri, ya maka rupiah akan semakin melemah. Tetapi ketika kita sudah bisa mendukung UMKM dengan belanja produk-produk mereka, yang saya ketergantungan terhadap barang-barang luar negeri itu semakin berkurang, dan ketergantungan terhadap dolar itu juga akan berkurang. Karena kalau dolar itu kan ya kita mau bayar dolar biasanya kan pakai devisa ya. Devisa kita kan akan semakin menurun ketika dolarnya semakin tinggi. Nah, konsepnya di situ. Jadi mau gimana caranya ya kita harus mendukung usaha-usaha yang ada di dalam negeri terlebih dahulu. Kalau misalkan rupiahnya mau menguat ya seperti itu. Ya kalau dari ketiga kasus tadi ya sebetulnya
ini secara ekonomi mah sesuatu yang normal ya. Cuman bagaimana perilaku individu tersebut bisa menyikapinya. Nah, mungkin dari yang saya lihat memang di satu sisi para produsen itu kan tetap membutuhkan keuntungan supaya dia tetap bisa berjalan. Nah, di satu sisi kan mungkin konsumen juga mereka ingin berhemat supaya mereka tetap bisa melakukan konsumsi di masa depan ya. Jadi memang ya keduanya ini simbiosis mutualisme, satu dengan yang lainnya pasti akan saling berhubungan. Dan bagaimana menyikapinya dengan kenaikan dolar tersebut, ya mungkin masyarakat ini harus lebih bijaksana lah dalam menggunakan uangnya, kemudian untuk lebih menahan diri terhadap apa-apa yang tidak perlu dikonsumsi, lebih baik tidak dikonsumsi. Sikap bijaksana dalam berbelanja memang menjadi pertahanan bagi mahasiswa. Namun, ketika uang saku yang dihemat itu tetap dialirkan ke warung-warung lokal atau gerobak-gerobak pedagang, disitulah roda ekonomi Jatinangor akan bertahan. Hari ini, kita melihat buktinya. Meski dolar ditransaksikan ribuan kilometer dari sini, gelombang kejutnya sangat nyata, menghantam etalase pedagang dan menyusutkan porsi makanan. Di Kecamatan Pelajar ini, nilai tukar jelas bukan sekadar hanya angka di layar gawai, melainkan realitas hidup yang menguji daya tahan kita semua.